Ngarai Bloodbath. Emmanuel dan Forhan sedang berbincang berdua. Perasaanku agak tidak enak, ucap Forhan sambil mengerutkan kening. Ada apa, ayah? Tanya Emmanuel buru-buru. Forhan menghela napas dan berkata, lihat saja sendiri betapa pemimpin klan sangat memedulikan utusan dewa utama itu. Besar kemungkinan dia ingin menarik utusan dewa utama itu agar lebih dekat dengan klan kita. Bagaimanapun juga, klan kita saat ini sedang dalam kondisi kritis. Kalau situasinya seperti ini, Linley kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman. Tidak dihukum? Emmanuel langsung panik. Sejak awal ia memang selalu ingin menyingkirkan Linley. Namun, alih-alih untung, kali ini ia justru buntung. Bahkan klon ilahi terkuatnya sampai hancur lebur. Segala kemarahan yang meluap-luap akibat kerugian besar itu pun langsung ia timpakan sepenuhnya kepada Linley. Karena kekuatannya belum cukup untuk menghadapi Linley secara langsung, ia berniat mencari cara lain. Bagaimana bisa Linley lolos begitu saja? Emmanuel kian panik. Tetua Agung bahkan sudah menyetujuinya. Tutup mulutmu, bentak Forhan dengan kening berkerut. Emmanuel langsung diam tak berani bersuara. Forhan menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sejenak sebelum akhirnya melanjutkan dengan suara lirih. Menurutku, kecil kemungkinannya klan akan menghukum Linley. Jadi, kitalah yang harus bertindak sendiri. Lalu apa rencana kita? Tanya Emmanuel tak sabar. Ada banyak cara. Mata Forhan menyipit perlahan sambil tertawa dingin. Kali ini memang ada orang yang menyelamatkannya, tapi aku tidak percaya dia akan selalu seberuntung itu di masa depan. Ayah, maksudmu? Emmanuel ikut terkekeh. Aku mengenali setiap tetua di dalam klan ini. Tidak akan sulit untuk merancang perangkap agar dia terperosok sendiri ke dalamnya. Kesempatan pasti akan selalu ada, ucap Forhan penuh keyakinan. Saat pertempuran berlangsung, kita tinggal bermain licik sedikit. Ketika para ahli sedang bertarung mati-matian, gangguan sekecil apapun sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya. Apalagi kalau dalam pertempuran itu seluruh iblis bintang 6 di pihak kita tewas dan tidak ada saksi mata yang tersisa, kita bisa langsung menghabisinya sendiri, lanjut Forhan sambil tertawa dingin. Biar saja dia meratapi ketidakadilan itu sebelum mati, siapa juga yang bakal mempercayainya. Mendengar itu, Emmanuel langsung tersenyum. Mana pantas bocah ingusan seperti dia memegang cincin naga biru milik leluhur kita. Forhan mencibir. Bahkan dengan cincin naga biru pun, dia cuma iblis bintang 7 biasa. Kalau aku yang memegang cincin naga biru itu, aku pasti akan jauh lebih berguna bagi klan daripada dia. Rencana itu memang sangat masuk akal. Jika Forhan pergi menjalankan misi bersama Linley, Linley tidak akan pernah curiga kalau Forhan akan menyerangnya secara mendadak. Saat terbang seperti biasa, Linley pasti berada dalam wujud manusianya. Begitu Forhan melancarkan serangan kejutan, hasilnya tentu sudah bisa ditebak. Linley mungkin akan menuntut keadilan, tetapi tanpa adanya saksi mata, apa gunanya? Forhan tinggal berdalih bahwa musuhlah yang melakukannya, dan Linley tidak akan bisa berbuat apa-apa sama sekali. Forhan, Emmanuel! Sebuah suara tiba-tiba bergema. Ibu datang. Forhan segera bangkit berdiri, diikuti Emmanuel yang langsung berdiri di sampingnya dengan patuh. Pintu aula terbuka lebar. Tetua Agung yang mengenakan topeng perak melangkah masuk dan menatap mereka berdua dengan tenang. Forhan, Emmanuel, masalah hukuman Linley berakhir sampai di sini, ucapnya. Emmanuel terkejut dalam hati. Ternyata tepat seperti dugaan ayah. Tapi tidak apa-apa, meski sekarang belum bisa, kesempatan kita pasti akan datang nanti. Menjalankan misi selalu menghadapkan mereka pada batas tipis antara hidup dan mati. Jika rekan sendiri diam-diam menusuk dari belakang, peluang untuk selamat akan sangat kecil. Tetua Agung melanjutkan, mulai hari ini, Linley akan meninggalkan Ngarai Bloodbath. Dia tidak akan lagi menerima tugas apapun dari Ngarai Bloodbath. Forhan dan Emmanuel seketika terpaku. Mereka benar-benar kaget. Ibu, bagaimana bisa begitu? Tanya Forhan panik. Peraturan klan kita menegaskan bahwa seseorang baru boleh pensiun setelah 1000 tahun. Linley belum lama berada di Ngarai Bloodbath. Waktunya masih jauh dari batas 1000 tahun. Benar, peraturan klan tidak boleh dilanggar, timpal Emmanuel yang tak kalah panik. Jika Linley tidak lagi mengemban misi di Ngarai Bloodbath dan memilih terus menetap di pegunungan Skyride, mereka sama sekali tidak punya celah untuk menghabisinya. Bagaimanapun juga, pertarungan pribadi sangat dilarang keras di dalam pegunungan Skyride. Ini adalah keputusan dari keempat pemimpin klan, tegas Tetua Agung dengan nada dingin. Mendengar penegasan itu, Forhan dan Emmanuel terdiam 1000 bahasa.
Pemimpin klan mereka sendiri yang memutuskannya, dan perintah bersama dari keempat pemimpin klan mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Sejak hari itu, Linley tidak perlu lagi menginjakan kaki di ngarai Bloodbath. Ia bisa menikmati kehidupan yang damai sepenuhnya. Delia dan Bebe sangat gembira saat mendengar kabar ini. Hari-hari mereka pun bergulir dengan penuh kedamaian. Bagi klan empat binatang ilahi, Linley adalah harapan mereka untuk menjalin hubungan dengan Redbath Sovereign. Namun yang tidak disadari oleh Linley adalah, bagi 8 klan besar, ia justru merupakan ancaman yang paling menakutkan. Pegunungan Skyride di dalam ngarai. Terdapat pekarangan berumput di depan kamar Linley, dengan sebuah meja batu diletakkan di tengah-tengahnya. Di atas meja itu terletak sebotol anggur, sementara Linley sendiri sedang santai memegang buku. Keempat klon ilahinya sibuk berlatih, sedangkan tubuh aslinya menikmati ketenangan ini. Delia melangkah keluar dari kamar sambil membawa 2 piring makanan. Melihat Linley yang asyik membaca, ia tertawa kecil, lalu menghampirinya dan meletakkan piring-piring itu dengan perlahan di atas meja. "Hah?" Linley tiba-tiba menghirup aroma harum yang menggoda selera, lalu menoleh. Matanya langsung berbinar cerah. "Delia, baunya harum sekali. Kemampuan memasakmu meningkat pesat," ujarnya sambil menutup buku. Linley langsung mencicipinya dan memuji makanan itu sambil terus mengunyah. "Enak, enak sekali. Rasanya tidak kalah dengan restoran-restoran di kota." "Ah, masih jauh dari itu," sahut Delia sambil tertawa dengan pipi yang merona merah. "Ini kubuat berdasarkan salah satu resep yang kubeli saat pergi ke kota tempo hari. Bahan-bahannya pun kutitip pada orang-orang yang kebetulan sedang pergi ke kota." Delia duduk di seberangnya, menopang dagu dengan kedua tangan sambil memandangi Linley yang makan dengan lahap. Di sela-sela makannya, Linley tiba-tiba tertawa sendiri. "Kenapa tertawa seperti orang bodoh begitu?" Delia ikut tersenyum geli. "Aku cuma berpikir, berlatih memahami hukum, bertualang di alam infernal yang tanpa batas, lalu saat senggang bisa membaca buku, menikmati anggur lezat, dan menyantap masakan istimewa buatan istriku. Kehidupan seperti ini benar-benar sempurna." Linley tertawa lepas, hatinya diliputi kebahagiaan. Delia pun ikut tertawa. "Linley, kalau kau ingin terus menjalani hidup senyaman ini, kau bisa melakukannya kok. Asalkan ke depannya kau tidak perlu lagi pergi ke ngarai Bloodbath, itu sudah cukup. Aku selalu merasa klan 4 binatang ilahi terlalu mementingkan harga diri. Kalau aku akan memerintahkan seluruh klan 4 binatang ilahi untuk tetap mengurung diri saja di dalam gunung. Semua anggota klan bisa hidup tenang. Untuk apa repot-repot bertempur melawan 8 klan besar itu?" Linley meletakkan sumpitnya dan terkekeh. "Sudahlah Delia, bagi mereka yang memiliki umur abadi, hidup ini seringkali berputar pada harga diri. Kehormatan klan adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Kecuali kalau kondisinya benar-benar terdesak, klan tidak akan pernah memilih untuk mundur ke dalam gunung dan bersembunyi seperti kura-kura." Delia tersenyum dan menjawab, "Bagiku itu tidak masalah. Yang penting kau tidak usah pergi ke ngarai Bloodbath lagi." Di dalam hatinya, Delia tidak memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan klan 4 binatang ilahi. Satu-satunya hal yang ia pedulikan hanyalah keselamatan Linley. Linley tertawa kecil. "Ayo, kau juga harus mencicipinya. Rasanya benar-benar mantap," ajaknya sambil menyodorkan makanan. Tanpa terasa, 100 tahun berlalu dengan ritme kehidupan seperti itu. Karena ada Linley di sisinya, Delia sama sekali tidak merasa bosan. Wajahnya selalu dihiasi senyuman setiap hari, dan ia bahkan belajar memasak berbagai hidangan lezat baru. Hal ini membuat Linley sangat senang karena bisa sering mencicipi masakan yang berbeda-beda. Sementara untuk Bebe, sesekali ia menghabiskan waktu bersama Linley atau bercanda dengan anggota klan dari cabang Yulan. Namun jika sedang bosan, Bebe akan bergabung dengan prajurit klan untuk sekedar jalan-jalan ke kota. Ngarai Bloodbath, Istana Agung Klan 4 Binatang Ilahi. Keempat pemimpin klan berkumpul di sana. "Ini baru 100 tahun, ujar Gislason dengan wajah muram. Selama 100 tahun terakhir, 8 klan besar itu tampak seperti orang gila. Mereka sama sekali tidak peduli pada jumlah korban atau pemborosan kekuatan dewa utama. Mereka benar-benar bertekad menghabisi orang-orang kita." Pemimpin klan Harimau Putih menyahut dengan penuh kemarahan. "Dalam 100 tahun ini, klan Burung Vermilion sudah kehilangan 3 tetua. Bagaimana dengan kalian?" tanya pemimpin klan Burung Vermilion dengan raut wajah yang sangat muram. "Klan Harimau Putih kami kehilangan 4 tetua." Nada bicara pemimpin klan Harimau Putih menyiratkan kemarahan yang meluap-luap. "Saudara ketiga,
Bagaimana dengan klan kura-kura hitam? Pemimpin klan kura-kura hitam menghela napas berat. Kerugian klan kura-kura hitam kami juga tidak kalah parah. Kami kehilangan 2 tetua. Kakak tertua, bagaimana denganmu? Pemimpin klan burung vermilion menatap Gislason. Klan naga biru kami kehilangan 3 tetua, jawab Gislason. Berdasarkan hitunganku, dalam kurun waktu 100 tahun yang singkat ini, klan 4 binatang ilahi kita sudah kehilangan total 12 tetua. Jika melihat alur pertempuran sebelumnya, kehilangan 12 tetua biasanya baru terjadi dalam waktu 1000 tahun. Namun sekarang, angka mengerikan itu sudah tercapai hanya dalam waktu 1 abad saja. 8 klan besar itu sudah tidak waras, ujar pemimpin klan burung vermilion dengan kesal. Dalam 100 tahun terakhir, setiap kali bertempur mereka selalu mengerahkan 3 atau 4 iblis bintang 7. Parahnya lagi, salah satu dari mereka pasti menggenggam kekuatan dewa utama. Mereka sama sekali tidak sayang membuang kekuatan dewa utama asal bisa membantai seluruh anggota klan kita. Tapi kegilaan mereka juga harus dibayar mahal, sahut Gislason. Klan naga biru kami sendiri berhasil menewaskan 4 tetua mereka. Klan burung vermilion kami membunuh 3 tetua. Keempat pemimpin klan saling membeberkan hasil pertempuran mereka. Dalam 1000 tahun terakhir, kerugian pihak 8 klan besar sebenarnya jauh lebih besar daripada kita. Mereka kehilangan 15 tetua, ucap Gislason. Masalahnya, 8 klan besar menang dalam jumlah pasukan, sahut pemimpin klan kura-kura hitam dengan suara rendah. Sejak kematian keempat leluhur kita, klan 4 binatang ilahi secara keseluruhan telah kehilangan hampir 120 iblis bintang 7. Saat ini, jika digabungkan, seluruh klan 4 binatang ilahi hanya memiliki sekitar 100 iblis bintang 7 yang tersisa. Sedangkan musuh, total mereka memiliki lebih dari 300 iblis bintang 7. Dari segi jumlah ahli, klan manapun di antara 8 klan besar itu bisa menandingi klan naga biru. Pada masa-masa awal, klan naga biru memiliki lebih dari 60 iblis bintang 7. 8 klan besar awalnya memiliki hampir 500 iblis bintang 7. Setelah bertahun-tahun berperang, mereka sukses membunuh hampir 120 iblis bintang 7 dari klan 4 binatang ilahi. Walau mereka sendiri harus kehilangan lebih dari 100 orang. Namun meski begitu, kekuatan gabungan dari 8 klan besar ternyata masih menyisakan lebih dari 300 iblis bintang 7. Jika perang gesekan ini terus berlanjut, ketika seluruh ahli dari klan 4 binatang ilahi tewas, pihak musuh kemungkinan masih menyisakan 200 tetua atau lebih. Ditambah lagi, mereka punya banyak sekali ahli tertinggi. Para pemimpin dari 8 klan besar semuanya adalah sosok yang sangat kuat. Gila, benar-benar gila. Mereka tidak peduli berapa banyak kekuatan dewa utama yang terkuras atau berapa banyak iblis bintang 7 yang mati. Mereka semua sudah gila. Pemimpin klan kura-kura hitam benar-benar kesal. Sebenarnya apa yang terjadi? Selama 10.000 tahun belakangan, mereka tidak pernah sekalipun bertindak seagresif ini. Mengapa mereka bisa segila ini dalam 100 tahun terakhir? Gislason benar-benar tidak habis pikir. Namun mana mungkin para pemimpin klan 4 binatang ilahi mengira bahwa alasan utama 8 klan besar itu bertindak nekat adalah agar bisa langsung membunuh Linley begitu mereka berpapasan dengannya. Alasan keduanya adalah mereka ingin mempercepat tempo perang. Mereka tidak berani mengulur waktu lebih lama karena takut seiring berjalannya waktu, Linley tiba-tiba bisa membuat terobosan dan menjelma menjadi sosok yang paling mereka takuti, yaitu seorang dewa tingkat tinggi Paragon. Sementara klan 4 binatang ilahi dan 8 klan besar sedang dalam kondisi genting, pegunungan Skyride justru tetap sangat sunyi dan tenang. Linley menjalani kehidupan damai tanpa konflik ini, diiringi keempat klon ilahinya yang terus mengalami peningkatan kekuatan. Sejak ia dibebas tugaskan dari ngarai Bloodbath, 200 tahun telah berlalu. Dalam kurun waktu 200 tahun tersebut, perkembangan paling pesat dialami oleh klon ilahi airnya, yang bahkan bisa dibilang mendapatkan pencapaian luar biasa. Kecepatannya dalam memahami misteri mendalam sungguh menakjubkan. 1 tingkat lebih cepat dibandingkan klon ilahi bumi maupun klon ilahi anginnya. Jelas pencapaian ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada klon ilahi apinya. Saat ini, klon ilahi airnya sudah lama mencapai ranah dewa tingkat menengah, berhasil menguasai 3 misteri mendalam, dan kini tengah berupaya memahami misteri yang keempat. Namun kalau dipikir-pikir lagi, hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, mengingat setelah menjalani baptisan leluhur, Linley secara otomatis langsung memahami salah satu misteri mendalam tersebut.
Sementara itu, klon ilahi anginnya telah menuntaskan pemahaman misteri mendalam yang keenam. Hanya saja karena hukum angin memiliki total 9 misteri mendalam, perkembangannya pun terasa lebih sulit. Adapun klon ilahi apinya masih berkutat pada misteri mendalam yang ketiga dan melangkah dengan sangat lambat. Linley, hidupmu kelihatan nyaman sekali ya. Sebuah tawa renyah membahana. Saat itu, Linley, Delia, dan Bebe sedang berkumpul mengitari meja, makan sambil mengobrol santai. Linley menoleh dan melihat sosok yang baru saja masuk adalah Garvey. Raut wajah Garvey tampak agak muram, seolah ada beban pikiran yang sedang mengusiknya. Linley bisa langsung mengetahuinya dalam sekali lirik. Bagi seorang ahli sekelas Garvey, memperlihatkan beban pikiran dengan begitu mudah mengindikasikan bahwa peristiwa besar pasti telah terjadi. Tetua Garvey, Bebe menjadi orang pertama yang menyambutnya dengan riang. Ayo cepat ke sini, ini pertama kalinya bos memasak sendiri. Cicipi sedikit saja, rasanya sangat lezat, sampai-sampai kau bisa pingsan. Bebe, tegur Linley, pipinya langsung terasa panas karena malu. Ia merasa sudah mengikuti seluruh petunjuk di buku resep dengan tepat. Tetapi perbedaan rasa antara masakannya dengan masakan Delia tetap saja terpaut sangat jauh. Meskipun begitu, rasanya tentu tidak seburuk itu sampai bisa membuat orang pingsan. Garvey pun tertawa. Ia langsung menunjuk Linley dan berkata, "Tetua Linley, aku tidak menyangka kau bisa memasak. Aku harus mencicipi masakanmu." Kalau sampai tetua Garvey memakannya, kabar tentang betapa buruknya rasa masakan itu pasti akan tersebar ke seluruh penjuru klan. "Tetua Garvey!" Linley buru-buru bangkit berdiri dan menghadangnya. Sambil tertawa kecil, ia berkata, "Tetua Garvey, ini pertama kalinya aku memasak. Tidak usah dicicipi. Oh ya, melihat raut wajahmu, sepertinya ada sesuatu yang sedang kau pikirkan?" Linley buru-buru mengalihkan pembicaraan. Siasatnya berhasil, Garvey langsung mengembuskan napas panjang lalu duduk di sisi ruangan. "Ada apa?" tanya Linley. Tetua Garvey tertawa getir. "Tetua Linley, selama 2 abad terakhir ini, kau tidak pernah pergi ke ngarai Bloodbath lagi kan?" "Iya," jawab Linley. Sejak dipanggil oleh keempat pemimpin klan dan dilarang terlibat di ngarai Bloodbath, ia memang tidak pernah menginjakkan kaki ke sana lagi sekalipun. Padahal baru berjalan 200 tahun. Keluh kesah dan kepedihan mendalam tampak jelas dari nada bicara tetua Garvey. "Linley, tahukah kau, dalam waktu 200 tahun yang singkat ini, klan kita sudah kehilangan 5 tetua." Linley terkejut mendengar angka tersebut. Biasanya, klan Naga Biru hanya kehilangan 2 atau 3 tetua dalam kurun waktu 1000 tahun. Kehilangan 5 orang hanya dalam waktu 2 abad jelas merupakan kerugian yang luar biasa besar. Ditambah dengan apa yang menimpa Emmanuel dan Arhaus, klan kita sekarang hanya menyisakan sekitar 20 tetua yang benar-benar memiliki kekuatan setingkat iblis bintang 7, ucap Garvey dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kemarin, guruku baru saja kehilangan klon terkuatnya saat menjalankan misi. Sekarang kekuatan beliau juga sudah merosot dari tingkat iblis bintang 7. Linley pun terdiam mendengar hal itu. Sementara Delia dan Bebe merasa tidak enak untuk ikut menyela pembicaraan saat ini. Padahal baru 10.000 tahun berlalu. 10.000 tahun yang lalu, jumlah tetua di klan kita ada lebih dari 60 orang. Tapi dalam waktu sesingkat itu, kita sudah kehilangan lebih dari separuhnya. Garvey menghela napas panjang. Melihat kecepatan runtuhnya kekuatan kita, jumlah tetua di ngarai Bloodbath pasti tidak akan mencukupi. Kemungkinan besar kami akan dipanggil bertugas lebih cepat kali ini. Biasanya, para tetua di ngarai Bloodbath ditugaskan bergilir setiap 1000 tahun sekali. Namun karena mereka gugur terlalu cepat, jumlah tetua yang tersisa di ngarai Bloodbath akan segera kurang. Akibatnya, para tetua yang sedang dibebas tugaskan seperti Garvey harus maju untuk memenuhi kuota pasukan. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa korbannya sebanyak itu? Linley tidak habis pikir. Mengalahkan seorang iblis bintang 7 itu mudah, tapi untuk membunuhnya sangatlah sulit. 8 klan besar itu sudah gila, Garvey mendengus kesal. Selama 200 tahun terakhir ini, mereka benar-benar sudah gila. Di setiap pertempuran, mereka selalu mengerahkan 3 atau 4 iblis bintang 7, dan salah satu dari mereka pasti membawa kekuatan dewa utama. Para tetua kita hampir tidak punya peluang untuk selamat dalam pertempuran. Mendengar hal itu, raut wajah Linley seketika berubah serius. Kenapa 8 klan besar bertindak senekat ini? Linley merasa heran. 8 klan besar belum pernah segila ini sebelumnya. Tetapi semenjak pertempuran terakhirnya waktu itu, mereka mendadak bertindak liar.
Mungkinkah ini ada hubungannya denganku atau Fusro? Atau ini memang rencana awal mereka sejak dulu? Linley menerka-nerka dalam hati. Sudahlah Linley, aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Kau harus berlatih keras. Awalnya kukira perang antara kita melawan 8 klan besar akan terus berlarut-larut. Tapi melihat kondisinya sekarang, tampaknya pertempuran penentu akan segera tiba. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Garvey langsung melesat pergi. Bos, apa maksudnya pertempuran penentu? Mata Bebe berbinar penasaran. Jangan tanya dulu. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau belum memenuhi syarat untuk ikut serta. Nanti kalau kau sudah menjadi dewa tingkat tinggi, baru kita bicarakan lagi, sahut Linley sambil terkekeh. Begitu Bebe berhasil menjadi dewa tingkat tinggi, dengan kemampuan ilahi bawaannya, ia pasti akan menjelma menjadi sosok yang sangat mengerikan. Bebe cemberut kesal. Aku baru menguasai 5 misteri mendalam. Bahkan untuk memahami dasar dari misteri mendalam yang ke-6 saja, belum bisa. Kakek Beirut keterlaluan. Kenapa dia tidak memberikan untayan fragmen jiwa yang ke-6 itu sejak awal saja? Kalau begitu kan hidupku bakal jauh lebih mudah. Linley dan Delia seketika tertawa melihat tingkahnya. Bebe saat ini memang sudah menguasai 5 misteri mendalam. Misteri yang pertama berhasil ia pahami secara alami begitu ia beranjak dewasa. Sementara 4 misteri lainnya ia dapatkan dari untayan fragmen jiwa yang berisi pemahaman misteri mendalam yang sudah mencapai tahap kemacetan. Ia berhasil mengambil jalan pintas ini. Kalau harus mengandalkan Bebe untuk merenungkan dan memahaminya sendiri, rasanya mustahil. Bebe, kalau kau tidak bisa mendapatkan pemahaman baru, kau bisa mencoba memadukan misteri-misteri yang sudah kau kuasai, ucap Delia sambil terkekeh. Begitu kau berhasil memadukannya, kekuatanmu pasti akan melonjak drastis. Ide bagus. Walaupun agak sulit, siapa tahu aku bisa berhasil. Bebe langsung bersemangat. Ia segera melesat menuju tempat kamarnya sendiri, meninggalkan Linley dan Delia yang tertawa karena tingkahnya. Aku berani bertaruh, Bebe paling lama hanya sanggup bertahan selama 1 tahun, Linley terkekeh. 1 tahun? Bertahan setengah tahun saja belum tentu bisa, sahut Delia sambil tertawa. Aku pasti akan bertahan selama 2 tahun, teriak Bebe dari kejauhan. Linley dan Delia saling pandang lalu tertawa bersama. Detik berikutnya, Linley berkata dengan serius, Delia, ucapan Garvey tadi membuatku merasa sedikit tertekan. Mulai hari ini, aku berencana meminta tubuh asliku untuk fokus berlatih lagi. Baiklah, sahut Delia dengan cemas. Aku juga merasa khawatir melihat situasi yang kian memburuk ini. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan mengganggumu. Linley pun mengangguk sambil tersenyum. 8 klan besar terus bertindak membabi buta. Satu demi satu, tetua dari pihak 8 klan besar maupun klan 4 binatang ilahi berguguran. Bahkan barisan iblis bintang 6 pun tewas dalam jumlah besar. Keadaan menjadi sangat mencekam. Sementara itu, 4 klon beserta tubuh asli Linley tetap fokus berlatih dalam keheningan. Di tengah proses latihan tersebut, waktu mengalir deras bagaikan air sungai. Sejak mendapatkan batu hitam, Linley menjadikan klon ilahi bumi sebagai klon ilahi utamanya, mencurahkan seluruh fokus dan perhatiannya pada hukum bumi. Dalam proses memadukan misteri mendalam, semakin jauh tingkat perkembangannya, maka akan semakin sulit rintangan yang dihadapi. Terkait hukum bumi, Linley telah memadukan 3 jenis misteri mendalam. Ia sempat mencoba memadukan misteri yang keempat, namun ia sama sekali belum berhasil memadukan jalan dunia dengan 3 misteri mendalam lainnya. Di saat yang sama, Linley juga berupaya memadukan misteri mendalam kekuatan yang belum sepenuhnya ia kuasai dengan ketiga misteri tersebut. Di dalam ngarai, Linley sedang bersantai bersama Delia. Dari kejauhan, ia bisa melihat beberapa anggota klan yang berlalu lalang. Sudah 3 abad berlalu semenjak Linley meninggalkan ngarai Bloodbath. Aku akhirnya berhasil membuat terobosan. Linley berkata penuh kegembiraan dengan wajah yang cerah oleh senyuman. Lihat dirimu, senang sekali kelihatannya, sahut Delia sambil tertawa geli. Terobosan terbesar yang diraihnya dalam sesi latihan kali ini adalah ia mulai bisa menghubungkan dan memadukan misteri mendalam kekuatan dengan denyut nadi dunia. Kendati demikian, untuk memadukan misteri mendalam kekuatan dengan ketiga misteri lainnya, semua misteri itu harus benar-benar melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentu saja aku senang, Delia, misteri mendalam kekuatan ini memungkinkanku untuk mengerahkan kekuatanku dengan jauh lebih efektif. Sementara denyut nadi dunia bisa membantuku melancarkan serangan fisik yang dahsyat. Begitu aku memadukan keduanya, aku akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh dalam wujud naga dengan jauh lebih maksimal.
Keunggulan terbesar Linley terletak pada kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya dalam wujud naga begitu luar biasa. Hanya dengan satu tinju kosong, ia mampu menahan serangan pedang terkuat dari seorang iblis bintang 6. Itu pun baru mengandalkan pukulan biasa. Apabila ia menyertakan kehebatan dari misteri mendalam kekuatan, daya hancurnya pasti akan berlipat ganda. Ditambah lagi jika ia memadukannya dengan denyut nadi dunia, kekuatannya jelas akan melonjak semakin tinggi. Misteri mendalam yang berbeda memiliki kesesuaian dengan jenis serangan yang berbeda pula. Karena itu, setelah seseorang memadukan misteri mendalam tertentu, dia akan menciptakan suatu teknik serangan yang bisa menyalurkan kekuatannya dengan cara terbaik. Linley menghela napas pelan. Para iblis bintang 7 pada umumnya telah memadukan 4 jenis misteri mendalam, tapi ada yang ahli dalam melarikan diri, ada yang unggul dalam serangan jiwa, dan ada juga yang mahir dalam serangan fisik. Semua ini terjadi karena perpaduan misteri mendalam yang mereka miliki berbeda-beda. Delia mengangguk paham. Sebelum ini, Linley telah memadukan 3 jenis misteri mendalam, yaitu denyut nadi dunia, esensi bumi, dan ruang gravitasi. Ketika ketiga misteri mendalam ini dikombinasikan dengan batu hitam, terciptalah Blackstone Prison yang menjadi teknik andalan terkuatnya. Namun bagaimana dengan serangan fisik? Misteri mendalam dari hukum bumi yang paling cocok untuk serangan fisik adalah misteri mendalam kekuatan dan denyut nadi dunia. Dan sesuatu yang paling cocok tentunya adalah yang terbaik. Begitu kedua misteri mendalam ini berpadu, seranganku dalam wujud naga akan naik ke tingkat yang sama sekali baru, ucap Linley penuh percaya diri. Sejak awal, kekuatannya dalam wujud naga memang sudah luar biasa tangguh, karena ia memiliki modal dasar yang sangat baik. Begitu ia berhasil memadukan kedua misteri mendalam ini, membayangkan betapa dahsyat kekuatannya nanti saja sudah cukup membuat merinding. Teknik Blackstone Prison milik Linley memang efektif untuk mengurung musuh, tetapi daya serangnya masih terlalu lemah karena energi di dalam tubuhnya baru berada di level dewa tingkat menengah. Ia harus mengandalkan wujud naganya. Namun meski kekuatannya besar, ia tetap belum mampu menghabisi musuh tangguh hanya dalam sekali serang. Begitu aku memadukan kedua misteri mendalam ini, aku akan menjebak musuh dengan Blackstone Prison terlebih dahulu, lalu memukulnya dengan tinjuku. Kalaupun tidak mati, dia pasti akan terluka parah, ucap Linley penuh keyakinan. Delia tersenyum senang melihat Linley berbicara dengan begitu bersemangat. Bos! Sebuah seruan tiba-tiba terdengar. Linley dan Delia menoleh bersamaan dan melihat Bebe sedang terbang menghampiri mereka dengan senyum ceria. Bos, aku mau pergi keluar sebentar. Pergi kemana? Ke kota Mer? Tanya Linley sambil tertawa. Benar, sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan Tarose, Dylan, dan yang lainnya. Aku mau mengunjungi mereka, jawab Bebe. Kudengar Olivia juga sudah pergi meninggalkan kota Mer untuk bertualang. Entah dia masih ada di kota Mer atau tidak, tambahnya. Baiklah, pergilah. Hati-hati di jalan, ucap Linley sambil tertawa. Tenang saja. Bebe terkekeh sambil melambaikan tangan, lalu melesat tinggi ke angkasa. Sebuah ide mendadak terlintas di benak Linley. Sejak kembali ke ngarai ini, Delia belum pernah pergi kemanapun. Linley pun menoleh menatap istrinya. Delia, apa kau tidak ingin jalan-jalan keluar juga? Bagaimana kalau kali ini kita pergi ke kota Mer bersama-sama? Tidak usah buru-buru, jawab Delia sambil menggelengkan kepala. Linley, lebih baik kau fokus saja pada latihanmu. Setelah kau berhasil menuntaskan perpaduan antara misteri mendalam kekuatan dan denyut nadi dunia, baru kita pergi bersama. Baiklah, terima kasih, ucap Linley dengan tulus. Delia hanya membalasnya dengan senyuman hangat. Linley menutup telinga dari segala kekacauan yang melanda dunia luar dan memfokuskan seluruh energinya untuk berlatih. Sesekali tubuh aslinya akan beristirahat sejenak untuk menemani Delia. Sejak memulai proses perpaduan misteri mendalam kekuatan dan denyut nadi dunia, kekuatannya terus berkembang pesat. Di tengah kesibukan melatih diri, waktu bergulir tanpa ia sadari. Tak terasa 500 tahun telah berlalu sejak hari pertamanya meninggalkan ngarai Bloodbath. Di ngarai besar, tepat di kediaman Linley, Delia sedang duduk tenang di dalam kamarnya sembari membalik-balik halaman buku di tangannya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba suara tawa yang keras bergaung dari dalam kamar. Delia sempat terkejut, namun langsung menoleh dengan perasaan gembira yang membuncah. Ia melihat Linley berjalan masuk dengan langkah lebar, rambut panjangnya tampak terurai bebas. Begitu melihat sosok Delia, ia langsung berseru riang. Delia, aku akhirnya berhasil menembus batas.
Setelah 500 tahun, aku akhirnya membuat terobosan. Terobosan dalam hal apa? Tanya Delia seraya bangkit berdiri. Aku sudah menguasai misteri mendalam kekuatan sepenuhnya. Selain itu, aku juga sudah memadukannya dengan denyut nadi dunia secara sempurna. Linley berkata dengan kegembiraan yang meluap-luap. Sejak hari itu, Linley resmi menguasai 5 dari total 6 misteri mendalam dari hukum bumi. Dan kini ia hanya menyisakan satu misteri lagi, yaitu vitalitas. Tapi proses pemaduan ini memang benar-benar sulit. Misteri mendalam kekuatan baru bisa dipadukan dengan denyut nadi dunia. Aku belum berhasil memadukannya sama sekali dengan ruang gravitasi maupun esensi bumi. Linley menghela napas pelan. Padahal awalnya ia berharap bisa memadukannya dengan kedua misteri lainnya agar bisa menguasai perpaduan 4 misteri mendalam sekaligus. Namun melihat kenyataannya sekarang, jalan untuk mencapai perpaduan sempurna ternyata masih sangat panjang. Pencapaianmu itu sudah sangat hebat kok, Delia tersenyum menyemangati. Bukankah sebelumnya kau bilang kalau setelah berhasil memadukan misteri mendalam kekuatan dan denyut nadi dunia, kau akan memiliki serangan fisik yang sangat mematikan? Tentu saja, sahut Linley dengan riang. Misteri mendalam kekuatan dan denyut nadi dunia memang merupakan kecocokan terbaik untuk melancarkan serangan fisik. Walaupun aku sudah memadukan kedua misteri mendalam ini, aku masih harus menganalisisnya dengan cermat untuk merumuskan teknik serangan yang paling pas. Meskipun begitu, ini tidak akan memakan waktu lama. Paling lambat setengah sampai 1 tahun atau mungkin bisa selesai dalam 2 minggu saja. Linley sendiri sudah merasa tidak sabar untuk mencobanya. Begitu berhasil merumuskannya, ia bisa mengombinasikan serangan ini dengan Blackstone Prison. Dengan begitu, jika ia kembali berhadapan dengan Bulo, ia tidak hanya akan melayangkan kepalan tinju biasa yang gagal melukai musuhnya itu. Kalaupun tidak bisa membunuh Bulo, ia pasti bisa membuatnya terluka parah. Pegunungan Skyride di perbatasan Ngarai Besar. Dung! Getaran hebat beruntun mengguncang bumi, membuat para penghuni Ngarai merasakannya dengan jelas. Diliputi rasa penasaran, sebagian dari mereka bergegas menuju sumber getaran. Di sana mereka melihat Linley sedang berulang kali menghujamkan tinjunya ke permukaan tanah. Meski tinjunya tidak benar-benar menyentuh tanah, daya kejut dari pukulannya tetap merambat ke dalam bumi hingga membuatnya bergetar. Itu tetua Linley. Beberapa anggota klan yang semula merasa agak terganggu langsung mengurungkan niat untuk memprotes begitu melihat Linley sedang berlatih. Mereka tidak berani bersuara sedikit pun. Masih belum pas, gumam Linley sambil menggelengkan kepala, lalu kembali melayangkan pukulan berat. Meskipun gerakannya terlihat lambat, setiap pukulan itu terasa membawa bobot seberat gunung. Begitu tinjunya berhenti di akhir gerakan, riak getaran langsung menjalar membelah udara. Tapi Linley hanya mengernyit dan kembali mengubah elemen serangannya. Saat menguji teknik barunya ini, Linley tidak sedang berada dalam wujud naga. Sebab jika ia menggunakan wujud naga, daya hancur pukulannya akan menjadi terlalu mengerikan. Linley benar-benar tenggelam dalam latihannya, terus mencoba tanpa henti. Di dalam benaknya, berbagai jenis serangan bermunculan untuk kemudian ia eliminasi dengan cepat. Pemurnian yang tiada henti. Patriark tetua Linley saat ini berada di ngarainya, terus-menerus memukul tanah seolah-olah sedang menguji suatu teknik. Dia sudah berlatih seperti itu selama sebulan penuh. Sesosok berjubah hitam melapor dengan penuh hormat. Gislason terkekeh mendengar laporan itu. Oh, memukul tanah? Sepertinya dia sedang menguji serangan fisik. Selama ini dia menyia-nyiakan keunggulan fisiknya yang kuat. Harusnya dia sudah melatih serangan fisik yang lebih mematikan sejak dulu. Memanfaatkan kelebihan diri sendiri adalah pilihan yang cerdas. Karena Linley memiliki tubuh yang kokoh, wajar jika ia memfokuskan latihannya pada aspek tersebut. Aku ingin melihat apa yang berhasil dia kembangkan. Gislason bergumam dan segera melangkah keluar dari kediamannya. Selama 5 abad terakhir, Gislason terus mencemaskan masa depan klan 4 binatang ilahi yang membuatnya kerap bermuram durja. Menyaksikan latihan Linley bisa menjadi cara baginya untuk sejenak melepas penat. Gislason melesat cepat membelah angkasa dan segera tiba di atas ngarai. Riak getaran di udara terasa begitu jelas olehnya. Kelihatannya perkembangannya cukup bagus. Gislason bergumam sambil mempercepat terbangnya hingga tepat berada atas tempat latihan Linley. Saat itu, Linley sedang begitu fokus meluncurkan serangan demi serangan untuk menyempurnakan pemahamannya, sampai-sampai ia tidak menyadari kedatangan sang patriark. Linley kembali mengayunkan tinju kanannya. Gerakan tangannya tampak lambat bagai batu gilingan besar, namun sebenarnya melesat secepat kilat.
Pukulan ini bahkan menciptakan riak kasat mata yang membelah ruang. Bukan, masih bukan begini. Linley terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali ia membuang sebuah teknik, itu karena ia telah menemukan pemahaman yang lebih baik dan berhasil menciptakan terobosan baru. Begitu celah atau kekurangan ditemukan, ia akan kembali merumuskan serangan dengan daya hancur yang lebih besar. Satu persatu teknik ia tinggalkan demi terobosan baru yang kian matang, membuat raut kekaguman perlahan muncul di wajah Gislason. Aneh, kenapa tanahnya tidak bergetar lagi? Para penghuni ngarai yang sudah terbiasa dengan getaran berkala itu mendadak merasa heran saat keheningan kembali melanda. Sebagian dari mereka bergegas menuju area latihan Linley. Apa tetua Linley sudah selesai berlatih? Namun setibanya di sana, mereka melihat Linley masih terus menghujamkan tinjunya ke tanah. "Kalian semua, pergilah!" Sebuah suara berat bergema langsung di dalam benak orang-orang yang menonton. "Jangan ganggu tetua Linley!" Para anggota klan terkejut. Baru saat itulah mereka menyadari ada seseorang yang berdiri melayang di langit atas. Sosok itu adalah patriark klan mereka sendiri, Gislason. Hanya saja, para anggota klan biasa ini memang belum pernah bertatap muka langsung dengan sang patriark sebelumnya. Orang itu sepertinya seorang ahli yang sangat hebat. Karena tidak berani mengganggu Linley, mereka semua pun membubarkan diri. Gislason kembali menatap Linley dengan senyuman tipis menghiasi wajahnya. Linley kembali melayangkan tinjunya, dan di ujung pukulannya, riak-riak ruang bermunculan. Hal yang unik adalah, riak-riak ruang ini tidak merambat keluar, melainkan saling melipat dan menumpuk satu sama lain. Seolah-olah seluruh riak ruang itu saling terhubung dan saling menguatkan. Hancur! Setelah 3 bulan membisu dalam latihan, Linley mendadak menggeram pelan sembari melepaskan satu pukulan dahsyat. Di ujung lintasannya, gelombang riak ruang muncul dalam jumlah besar sebelum akhirnya lenyap seketika. "Aku akhirnya berhasil!" Rasa puas dan gembira terpancar di wajah Linley. Bersamaan dengan bunyi kertakan keras, sisik naga mulai bermunculan dari balik kulitnya hingga merobek pakaiannya. Duri-duri tajam yang mengerikan pun turut mencuat. Ia telah berubah ke wujud naga. Mari kita lihat seberapa hebat serangan fisik terkuatku ini. Linley ingin mengujinya dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Merasa ada sesuatu, Linley mendadak berbalik dan mendapati Gislason sedang memperhatikannya sambil tersenyum lebar. Linley terkejut dan buru-buru menyapa. "Patriark." "Hahaha, silahkan uji seranganmu," sahut Gislason sambil tertawa. "Mengingat ketangguhan tubuhmu dalam wujud naga, aku sendiri sangat penasaran ingin melihat seberapa besar daya hancurnya." "Baik, Patriark." Hasrat bertarung di dalam hati Linley pun bergejolak. Ia segera bersiap meluncurkan pukulan uji coba. Tinju kanan Linley yang terbalut sisik naga melesat maju. Detik itu juga, suara ledakan ruang yang bergemuruh dahsyat langsung memekakkan telinga. Ruang di sepanjang lintasan tinjunya bergetar hebat. Kedahsyatan pukulan ini bagaikan seekor naga yang keluar dari sarangnya. Saat pukulan dilepas, riak ruang menggulung di sekitar kepalan tangannya yang bersisik, membentuk kubah setengah lingkaran yang beriak layaknya gelembung udara. Dan sesaat kemudian, dum! Dentuman itu begitu dahsyat hingga menggetarkan jiwa. Ruang di sekeliling tinjunya hancur lebur, menyisakan sebuah lubang hitam besar yang menganga. Melalui lubang ruang tersebut, getaran dari dimensi ruang kacau terasa sangat jelas, sebelum akhirnya lubang itu menutup kembali dalam sekejap. "Hahaha, bagus, bagus sekali!" Gislason tertawa lepas penuh kepuasan. Linley pun diliputi kegembiraan. Sebelumnya ia baru merumuskan teknik ini dalam wujud manusia, yang tentu saja baru sebatas teori. Ia tidak bisa memastikan sekuat apa daya hancurnya saat diterapkan dalam wujud naga. Namun sekarang terbukti bahwa kekuatannya jauh melampaui ekspektasi. "Linley, apa nama teknikmu ini?" tanya Gislason sambil tertawa keras. Linley terdaim sejenak sebelum menjawab. "Serangan ini tercipta dari perpaduan antara misteri mendalam kekuatan dan denyut nadi dunia. Namanya Firmament Splitter. Mengingat pukulan ini mampu menghancurkan ruang hanya dalam sekali hantam, bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Ayo, uji teknik barumu denganku," ajak Gislason penuh semangat. Linley terkejut. "Cepatlah," seru Gislason sambil mengernyit. "Kenapa? Apa kau pikir kau benar-benar bisa mengalahkanku?" Bersamaan dengan ucapannya, tubuh Gislason turut terselimuti sisik naga biru. Warna sisiknya persis sama dengan milik Linley. Hanya saja tubuh sang patriark tidak memiliki duri-duri tajam.
Linley terkekeh. Patriark, karena Anda menginginkannya, akan kulayani. Linley pun sedang dipenuhi rasa percaya diri yang tinggi. Linley, kalau hanya membandingkan kekuatan fisik, aku masih jauh lebih kuat darimu. Jadi kau harus mengerahkan seluruh tenagamu, ujar Gislason sambil tertawa. Linley tersenyum, lalu seketika mengaktifkan Blackstone Space. Detik itu juga, pendaran cahaya kuning pekat langsung merebak dan mengurung Gislason di dalamnya. Tubuh Gislason sempat tersentak akibat tekanan mendadak itu, membuatnya mengumpat lirih. Bocah ini benar-benar. Namun sebelum kalimatnya selesai, Linley sudah melesat menerjangnya. Patriark, Linley berseru sambil melayangkan tinju kanannya. Gislason mendengus rendah. Dengan rambut panjang birunya yang berkibar, ia turut melayangkan tinju kanannya untuk menyambut serangan tersebut. Bam! Dua tinju berselimut sisik naga yang membawa bobot jutaan ton berbenturan telak. Ruang di sekeliling mereka seketika robek layaknya selembar kertas tipis. Benturan itu membuat tinju kanan Gislason bergetar hebat hingga ia terpaksa mundur beberapa langkah. Bahkan setitik darah tampak merembes di kepalan tangannya. Hebat juga bocah, Gislason berseru dengan mata berbinar puas. Sepertinya tidak akan cukup kalau aku cuma mengandalkan kekuatan fisik murni untuk meladeni pukulanmu. Linley yang melihat sang patriark tampak semakin bersemangat, merasa takjub dalam hati. Tubuh patriark benar-benar kuat. Aku sudah mengerahkan serangan terkuatku, sedangkan dia hanya mengandalkan kekuatan otot murni. Tentu saja, akibat hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa teknik, sisik naga yang melapisi tinju Gislason sampai retak dan hancur. Pertukaran pukulan ini membuat Linley sadar bahwa reputasi Patriark Gislason sebagai pemilik tubuh fisik terkuat di klan Naga Biru bukanlah isapan jempol belaka. Hal itu sangat masuk akal. Saat lengannya dicengkeram oleh Gislason dulu, ia sama sekali tidak berkutik. Teknik apa ini? Linley mengamati dengan heran saat lapisan es mendadak menyelimuti sekujur tubuh Gislason dari kepala hingga ke kepalan tangannya. Di bawah siraman cahaya matahari, tubuh Gislason yang terbalut es berkilauan dengan indahnya. Bocah, aku hanya akan menggunakan setengah kekuatanku, seru Gislason sambil melesat menerjang Linley. Walaupun gerakannya tertahan oleh Blackstone Space, berkat ketangguhan tubuh fisiknya, kecepatan sang patriark tetap mengagumkan. Linley tidak berniat mundur, ia justru menyambut terjangan itu dengan penuh gairah bertarung. Namun begitu jarak mereka mengikis, hawa dingin yang menusuk tulang mulai merangsek masuk ke tubuh Linley, membuatnya tersentak saking dinginnya. Bam! Tidak ada yang menghindar. Kedua tinju mereka kembali beradu tegak lurus, menyebabkan ruang di titik benturan langsung runtuh seketika. Akibat daya tolak yang luar biasa besar, Linley terpental ke belakang. Hahaha. Gislason langsung memburu posisinya. Wus! Linley segera bergeser mundur untuk menghindar. Bocah, jangan lari! Di dalam Blackstone Space, meski pergerakan Gislason terhitung cepat, ia masih kalah gesit dibandingkan Linley yang berada dalam wujud naga. Memanfaatkan keunggulan kecepatannya, Linley terus berkelit sembari sesekali melayangkan pukulan atau tendangan balasan yang telak. Plak! Bam! Boom! Dentuman hebat beruntun mengguncang sekitar. Getaran dahsyat ini mengundang banyak pasang mata dari dalam ngarai untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Duel sengit antara Linley dan sang patriark sukses membuat para penonton terperangah. Setiap benturan yang terjadi selalu menyisakan ruang yang runtuh. Jika pukulan-pukulan itu mendarat di tubuh mereka, entah berapa orang yang sanggup bertahan hidup. Linley dan Gislason akhirnya menyudahi pertarungan mereka. Linley, serangan fisikmu sekarang setidaknya sudah menyamai Blue, ujar Gislason penuh kepuasan. Namun Linley menyadari sesuatu. Meskipun sang patriark hanya mengerahkan setengah dari kekuatannya, ia tetap harus berjuang keras untuk bisa mengimbanginya. Patriark, tubuhmu jauh lebih kuat dariku, tapi kenapa seranganmu? Linley tidak mengerti, sebab dari segi misteri mendalam, sang patriark harusnya tidak lebih lemah darinya. Ini karena perbedaan hukum, jawab Gislason pasrah. Fokus utamaku adalah mendalami hukum elemen air. Pertahanan dari hukum elemen air memang bagus, tapi kemampuannya untuk menyalurkan daya hancur fisik tidak terlalu menonjol. Linley mengangguk setuju. Di dalam hukum elemen air, hanya misteri mendalam es yang memungkinkannya untuk memaksimalkan kekuatan fisik. Kalau cuma bicara soal kekuatan otot, aku tidak kalah dari pemimpin klan kura-kura hitam. Tapi jika kami mengadu daya hancur serangan, dia jauh mengungguliku karena dia mendalami hukum bumi, tambah Gislason. Linley tersenyum. Hukum bumi memang memiliki spesialisasi tersendiri berupa misteri mendalam kekuatan.
Maka dari itu, sangat wajar jika mereka yang mendalami hukum bumi bisa dengan mudah mengeluarkan potensi penuh dari tubuh fisik mereka. Setiap hukum pasti memiliki keunggulannya masing-masing, begitu pula dengan perbedaan yang ada pada keempat ketentuan. Hukum elemen air memiliki pertahanan yang luar biasa kokoh, baik dalam menangkal serangan jiwa maupun serangan fisik. Sebaliknya, hukum elemen api justru lemah dalam bertahan, namun sangat superior dalam menyerang. Sementara itu, ketentuan takdir lebih menitik beratkan pada aspek jiwa, walau memiliki sedikit kelemahan pada serangan fisik. Memang sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan sejati di segala bidang. Daya hancur tinjumu sudah sangat hebat, bahkan bisa memberiku sedikit ancaman, ucap Gislason. Dulu, kemampuan melarikan dirimu memang luar biasa, tapi sekarang kau benar-benar menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuhmu. Linley tahu betul bahwa saat tinjunya beradu dengan tinju sang patriark, teknik firmament splitter miliknya telah meredam sebagian besar daya hancur dari pukulan Gislason. Hanya sisa kekuatan yang sangat kecil yang akhirnya mengenai tangannya. Jika tidak begitu, setiap pukulan dari Gislason pasti akan dengan mudah meremukan tinjunya. Hal yang sama juga berlaku bagi Gislason. Saat menahan setiap pukulan Linley, ia harus mengandalkan misteri mendalam untuk meredam daya kejut serangan. Jika tidak, kondisinya pasti akan sama seperti benturan pertama mereka, di mana sisik naganya pecah hingga meneteskan darah. Bahkan patriark yang memiliki pertahanan sekuat ini pun bisa terluka, apalagi para iblis bintang 7 biasa. Mana mungkin mereka sanggup menahannya? Linley terkekeh senang. Dulu berkat Blackstone Space, Linley memang sangat lihai dalam melarikan diri, tetapi daya serangnya jauh di bawah standar rata-rata para iblis bintang 7. Namun situasinya kini telah berubah total. Andai tetua Bulo kembali berhadapan dengannya, musuhnya itu akan sangat sulit untuk menang. Jauh di dalam pegunungan Skyride, Linley, Delia, dan Bebe sedang berdiri di tepi sebuah tebing. Di atas tebing itu, tampak sebuah makhluk logam berukuran besar yang menyerupai burung phoenix hitam melayang rendah. Delia, sejak kita tiba di klan, aku belum pernah sekalipun menemanimu jalan-jalan. Kali ini aku pasti akan mendampingimu, ucap Linley sembari menggenggam erat tangan Delia. Mereka memang sudah berjanji untuk pergi berlibur bersama begitu Linley berhasil memadukan misteri mendalam miliknya. Senyuman penuh kebahagiaan terukir di wajah Delia. Ini perjalanan pertama kita. Tidak terasa kita sudah menetap di klan ini selama hampir 600 tahun. Kira-kira bagaimana kabar Sasha dan Taylor ya? Mendengar ucapan istrinya, Linley seketika teringat pada anak-anaknya. Kendati demikian, ia tetap merasa keputusannya di masa lalu sudah sangat bijak. Alam infernal benar-benar tempat yang terlalu berbahaya. Dengan tetap tinggal di benua Yulan, Sasha dan Taylor setidaknya bisa menikmati kehidupan yang aman dan tenteram. Tetua Linley, sebuah suara lembut menyapa. Linley menoleh dan melihat Tetua Tewila dari klan Naga Biru yang datang menghampiri. Tetua Tewila adalah sosok penyabar yang tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di ngarai Bloodbath. Selain karena kekuatannya kurang mumpuni, ia juga tipe orang yang lebih suka mengurung diri dengan aman seperti kura-kura. Linley sendiri menaruh hormat pada Tewila. Setidaknya sifat Tewila tidak licik dan kejam seperti Emmanuel maupun Forhan. Tetua Tewila, jadi kau yang menjadi pengawal perjalanan kali ini? Tanya Linley dengan ramah. Benar, sahut Tewila sambil tertawa lebar hingga matanya menyipit membentuk garis lurus. Kalau begitu, aku titip keselamatan kami kepadamu selama perjalanan ini, Tetua Tewila. Kebetulan aku juga mau pergi ke kota Mer, ucap Linley sambil bercanda. Raut kegembiraan seketika muncul di wajah Tewila. Tetua Linley, kau juga ikut? Hahaha, luar biasa. Dengan adanya kita berdua, kalaupun ada bahaya yang mengancam di tengah jalan, kita tidak perlu takut. Linley tersenyum lalu mengangguk setuju. Oh, Tetua Tewila, Tetua Linley, kalian ada di sini juga rupanya? Sebuah suara yang tak asing memotong pembicaraan. Linley menoleh dan melihat Forhan baru saja tiba. Alis emas Forhan bertaut sejenak sebelum ia terkekeh. Kali ini Tetua Tewila yang bertugas sebagai pengawal ya? Tewila mengangguk. Betul, Tetua Linley juga akan ikut menuju kota Mer. Oh, Forhan mengangguk-angguk. Kalau begitu, Tetua Tewila, Tetua Linley, semoga perjalanan kalian aman. Tapi kurasa dengan keberadaan kalian berdua, tidak akan ada hal buruk yang bisa terjadi. Tetua Tewila, ayo kita berangkat, ucap Linley. Ia tak berniat meladeni Forhan lebih jauh. Entah kenapa, ia selalu merasa ada niat terselubung di balik tatapan mata Forhan yang membuatnya kurang nyaman. Tetua Tewila mengangguk pamit pada Forhan,
lalu terbang bersama Lin Lei memasuki makhluk logam tersebut. Beberapa orang lainnya tampak bergegas menyusul masuk ke dalam. Sementara itu, Forhan hanya berdiri mematung di tepi tebing, menatap tajam ke arah makhluk logam yang perlahan bergerak menjauh hingga akhirnya hilang dari pandangan. Lin Lei itu masih saja sombong, batin Forhan geram. Wajahnya menggelap oleh kemarahan yang tertahan. Sejak awal, ia memang tidak pernah menyukai Lin Lei. Baginya, hanya keturunan generasi kedua dan ketiga klan yang layak menyandang status terhormat. Bahkan jika ibunya enggan menggunakan cincin naga biru milik leluhur, harusnya ia yang berhak mewarisinya, bukan Lin Lei. Memangnya siapa Lin Lei itu? Emmanuel, putra Forhan, telah kehilangan klon ilahi terkuatnya dan tidak akan pernah bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Forhan sangat ingin membalaskan dendam itu pada Lin Lei, tetapi perintah dari keempat pemimpin klan yang membebas tugaskan Lin Lei dari segala misi membuat tangannya terikat. Kemarahan Forhan terus menumpuk di dalam dada tanpa ada tempat untuk diluapkan. Seiring berjalannya waktu, dendam itu justru kian membara. Mau pergi ke kota Mer ya? Tatapan mata Forhan berangsur-angsur menjadi sedingin es. Kalau begitu, biarkan saja pasukan dari 8 klan besar yang membereskanmu. Saat kau mati nanti, setidaknya kau bisa menyeret beberapa orang mereka bersamamu. Kematianmu tidak akan sia-sia. Sayang sekali, orang-orang di sekitarmu harus ikut menjadi tumbal. Pegunungan Skyride, jauh di bawah tanah, tepat di bawah istana tempat tinggal Forhan, terdapat sebuah aula bawah tanah yang gelap gulita. Suasana di aula itu terasa dingin dan mencekam. Saat itu, Forhan menjadi satu-satunya orang yang berada di sana. Ia duduk meringkuk di atas singgasana layaknya binatang buas yang sedang mengintai mangsa. Tatapan mata Forhan berkilat redup, tenggelam dalam rangkaian rencana yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Membocorkan informasi kepada pasukan 8 klan besar, meski Forhan sangat menginginkan kematian Lin Lei lewat tangan musuh, niat itu semula hanyalah sekelebat angan. Begitu mulai menimbangnya dengan matang, keraguan justru mulai menyergap hatinya. Sebab, satu-satunya cara agar pihak musuh mengetahuinya adalah dengan mengirimkan agen untuk melapor langsung. Tugas sepenting ini jelas tidak bisa ia percayakan kepada orang lain. Rahasia ini pun tidak boleh sampai bocor kepada siapapun karena tindakan tersebut mutlak dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap klan, sebuah dosa yang tak terampuni. Sebagai seorang tetua, Forhan yakin ia bisa dengan mudah membocorkan pergerakan Lin Lei kepada 8 klan besar. Namun, jika konspirasi ini sampai terendus, tamat sudah riwayatnya. Ia tidak akan lagi memiliki tempat bernaung di dalam klan 4 binatang ilahi. Pengkhianat klan akan dijatuhi hukuman mati bagi seluruh klon tubuhnya. Forhan mengingat aturan sakral itu dengan sangat baik. Apakah sepadan mengambil resiko sebesar ini hanya demi membalas dendam pada Lin Lei? Keinginan itu begitu menggebu, tetapi keraguan masih saja menahannya. Bagaimanapun juga, Forhan menaruh kebanggaan yang sangat mendalam sebagai keturunan darah murni klan 4 binatang ilahi. Ia tidak berniat menghancurkan klannya sendiri. Namun di sisi lain, hasratnya untuk melenyapkan Lin Lei telanjur membutakan mata. Masa bodoh dengan akibatnya nanti. Cincin naga biru itu peninggalan leluhur kami. Atas dasar apa bocah ingusan dari generasi yang entah keberapa seperti Lin Lei itu berhak menyimpannya? Tatapan mata Forhan mendingin. Rasa iri yang menggerogoti hati kian memupuk kebenciannya pada Lin Lei. Kalau Lin Lei dibiarkan terus berkembang, suatu saat dia pasti akan menginjak-injak harga diriku. Forhan teringat kembali akan percakapannya dengan sang ibu, Tetua Agung. Kala itu, keempat pemimpin klan mengeluarkan titah mengejutkan yang membebas tugaskan Lin Lei dari seluruh misi di ngarai Bloodbath. Diliputi rasa heran, Forhan secara pribadi menghadap Tetua Agung untuk mencari tahu alasan dibalik keputusan mendadak tersebut. Karena enggan mengungkit perihal Red Bat Sovereign, Tetua Agung hanya memberitahu Forhan secara garis besar. Forhan, apa kau tahu kalau Lin Lei sebenarnya baru mencapai ranah dewa tingkat menengah? Di ranah dewa tingkat menengah saja, dia sudah memiliki kekuatan setara iblis bintang 7. Bayangkan sekuat apa dia nanti saat berhasil menjadi dewa tingkat tinggi. Dia adalah tumpuan masa depan klan kita, jadi keselamatannya harus benar-benar dijaga untuk saat ini. Penjelasan dari Tetua Agung benar-benar membuat Forhan tercengang. Selama ini ia mengira Lin Lei sengaja menyembunyikan tingkat kekuatannya. Namun siapa sangka jika pemuda itu memang hanya seorang dewa tingkat menengah. Kembali ke kesunyian aula bawah tanah yang dingin itu, Forhan mendadak bangkit berdiri dengan sorot mata yang penuh kedengkian.
Sekarang saja bocah itu sudah setara iblis bintang 7. Kalau dibiarkan, begitu dia menjadi dewa tingkat tinggi, dia pasti bakal jadi kartu truf andalan klan. Kedudukannya akan melampauiku dan dia akan menginjak-injak kepalaku. Apa aku harus sudi melihat tingkah sombongnya seumur hidup? Gumamnya dengan suara tertahan. Bayangan akan betapa agung dan berpengaruhnya sosok Linley di masa depan membuat raut wajah Forhan kian berkerut masam. Tidak, hal itu sama sekali tidak boleh terjadi. Harus tunduk di bawah telapak kakinya seumur hidup? Aku lebih baik mati. Linley harus mati. Dia mutlak harus mati. Sekujur tubuh Forhan gemetar saat membenarkan logikanya sendiri. Benar, aku cuma menyingkirkan Linley, bukan menghancurkan klan. Tindakan ini tidak bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan. Lagi pula bukan tanganku sendiri yang akan menghabisinya, melainkan aliansi 8 klan besar. Lagi pula, kematian Linley nantinya akan dianggap sebagai gugur dalam misi demi membela klan saat menghadapi musuh. Tapi bagaimana dengan cincin naga biru itu? Kening Forhan berkerut dalam. Jika Linley tewas, cincin naga biru otomatis jatuh ke tangan musuh. Kenyataan itu sempat mengusik benaknya, mengingat cincin kuno tersebut merupakan pusaka sakral klan yang paling berharga. Ah, tidak masalah. Paling-paling hanya klon ilahi terkuat milik Linley yang hancur, sedangkan klon ilahi lainnya tetap aman di pegunungan Skyride. Sekalipun pihak musuh berhasil merebut cincin naga biru, mereka tidak akan pernah bisa mengikatnya. Forhan berusaha menepis kekhawatirannya sendiri. Begitu ada kesempatan, aku tinggal merebutnya kembali. Lagi pula, lenyapnya Linley tidak akan membawa dampak fatal bagi klan. Sejak awal, posisi klan 4 binatang ilahi memang sudah terdesak. Jadi skenario terburuknya kami hanya perlu terus bertahan di pegunungan Skyride tanpa perlu takut klan ini punah. Setelah menimbang segala kemungkinan dengan kepala panas, Forhan memantapkan tekadnya. Sehebat apapun klan ini kelak, aku tidak akan pernah bisa hidup tenang selama masih ada Linley di dalamnya. Sebaliknya, meski klan ini harus melemah, aku bisa hidup dengan jauh lebih nyaman tanpa adanya bocah sialan itu. Sudut bibir Forhan terangkat membentuk senyuman sinis. Niatnya sudah bulat. Hus! Jubah Forhan berkibar saat langkah kakinya berderap mantap meninggalkan aula bawah tanah yang kelam tersebut. Di area pemukiman lereng gunung, sekelebat bayangan mendadak muncul dan mewujud menjadi sosok Forhan. Akan tetapi, sosok ini sebenarnya merupakan klon ilahinya. Forhan terkekeh pelan sebelum akhirnya mengubah wujudnya yang semula berupa pria tua berambut emas menjadi seorang pemuda berkepala botak. Dengan penyamaran barunya itu, ia langsung terbang meninggalkan perbatasan wilayah klan. Aliran sungai di bawahnya tampak bergejolak hebat saat ia melayang tenang di udara. Setelah menyapu sekeliling dengan pandangan dingin, ia berseru dengan suara berat. Kaki tangan 8 klan besar, keluarlah! Di sepanjang jalur perbatasan ini, para pengintai yang bersembunyi di balik bayang-bayang, kalau bukan mata-mata klan 4 binatang ilahi, pastilah antek-antek aliansi 8 klan besar. Sebagai petinggi, Forhan hafal betul posisi serta identitas seluruh agen rahasia klannya. Karena itu, jika ia mendeteksi keberadaan pengintai asing, sudah pasti orang tersebut merupakan pihak musuh. Siapa kau? Sebuah suara berat menyahut dari balik kedalaman sungai. Simpan informasi ini baik-baik. Tetua Linley dari klan Naga Biru baru saja berangkat menuju kota Mer menggunakan makhluk logam berbentuk finis biru. Kalau kalian berniat menghabisinya, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Dia juga hanya ditemani oleh satu tetua lain, ucap Forhan. Meski saat lepas landas, wujud kendaraan tersebut berupa finish hitam, Forhan tahu betul bahwa makhluk logam klan selalu mengubah corak serta bentuk luarnya secara berkala selama di perjalanan untuk mengecoh musuh. Ia sudah menyelidiki detail penyamaran itu jauh-jauh hari. Untuk perjalanan kali ini, bentuk luar kendaraan tersebut dipastikan telah berganti rupa menjadi seekor phoenix biru langit. Selesai berbicara, Forhan melemparkan sebuah bola kristal ke arah permukaan air. Kemudian berkata, di dalam bola kristal itu merekam jelas ciri-ciri fisik istri Linley yang bernama Delia. Begitu pula dengan rekan setianya, Bebe. Begitu bola kristal menyentuh permukaan air, seberkas pendaran energi hijau mendadak melesat keluar untuk menyelimuti bola kristal tersebut dan menariknya masuk ke dalam sungai. Menyaksikan itu, Forhan tersenyum dingin lalu segera berbalik dan melesat pergi. Sesaat setelah keadaan kembali sunyi, sesosok makhluk berambut hijau perlahan menyembul ke permukaan air. Tetua Linley dari klan Naga Biru, sang agen intelijen seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya.
Benar-benar rejeki nomplok, aku bisa mendapatkan pencapaian sebesar ini hari ini. Petinggi aliansi 8 klan besar memang sudah lama menyebarkan sayembara hidup mati untuk melenyapkan Linley, sekaligus memerintahkan seluruh jaringan mata-mata mereka untuk melacak keberadaannya. Sayangnya, selama bertahun-tahun lamanya, pemuda itu bagaikan hilang di telan bumi dan tidak pernah bisa terendus jejaknya. Laporan intelijen itu pun diteruskan dengan kecepatan luar biasa. Hari itu juga, kabar berharga tersebut sampai ke telinga para petinggi aliansi, memicu gelombang kegembiraan di kalangan pemimpin 8 klan besar. Mereka sama sekali tidak menyangka peluang emas ini akan datang secepat ini. Usai menggelar rapat darurat, misi eksekusi ini akhirnya diserahkan kepada klan Edric beserta 3 klan sekutunya. Wilayah kekuasaan aliansi 8 klan besar sendiri terbagi di 2 sisi prefektur Indigo. Blok barat digawangi oleh 4 klan, yaitu klan Edric yang bermigrasi dari alam kehidupan, klan Vena dari alam ilahi angin, klan Din dari alam ilahi bumi, serta klan Reinales yang merupakan penduduk asli alam infernal. Di perbatasan barat prefektur Indigo, perwakilan dari klan Edric dan 3 klan sekutunya tampak berkumpul di aula utama istana. Berdiri tegap di hadapan mereka, 8 sosok misterius berselimut jubah abu-abu menunggu perintah. Meskipun statusnya baru sekedar dewa tingkat menengah, Linley terbukti memiliki kekuatan tempur setara iblis bintang 7. Hanya dalam beberapa misi pendek, dia sudah membantai banyak iblis bintang 7 dari pihak aliansi kita, ucap seorang pria tampan berparas mirip elf yang berdiri di tengah aula. Suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Rambut panjang hijaunya terurai indah hingga ke pinggang, berpadu dengan sorot mata sejernih bintang. Sosok tersebut tidak lain adalah Patriark Edric, sang pendiri sekaligus pemimpin yang membawa klannya bermigrasi dari alam kehidupan. Ia melanjutkan dengan nada suara yang tetap tenang namun syarat ketegasan. Saat ini eksistensinya memang belum terlalu mengancam kita, tapi bayangkan betapa kacaunya situasi jika kita membiarkannya tumbuh hingga menjadi dewa tingkat tinggi beberapa tahun ke depan. Maka dari itu, tugas kalian berdelapan adalah melenyapkan Linley, bagaimanapun caranya dan apapun taruhannya. Baik Patriark, sahut 2 pria tampan berjubah abu-abu di barisan depan seraya membungkuk hormat, yang segera diikuti oleh 6 rekan di belakang mereka. Dari sudut aula, seorang Patriark lain menimpali dengan datar. Gunakan 3 tetes kekuatan dewa utama ini dengan bijak. Sebagai yang terkuat di antara kalian berdelapan, Tetua Zabu akan memegang 1 tetes. 2 tetes sisanya akan diserahkan kepada Tetua Tempah dan Tetua Nisi. Baik, ketiganya langsung membungkuk dengan penuh kepatuhan. Salah satu dari 3 tetua pilihan tersebut memiliki garis wajah khas ras elf. Misi ini harus berhasil. Sekalipun kalian terpaksa menghabiskan seluruh kekuatan dewa utama tersebut, atau bahkan jika kalian berdelapan harus gugur di medan perang, Linley harus mati. Sebuah suara lain menambahkan dengan penuh penekanan. Perintah mutlak itu seketika membuat dada ke-8 tetua berdesir tegang. Di atas kertas, melenyapkan target bernama Linley yang statusnya setara iblis bintang 7 dan hanya dikawal oleh 1 rekan setingkatnya harusnya perkara mudah bagi kekuatan gabungan mereka. Namun, ketegasan yang ditunjukkan para patriark tak pelak mendatangkan beban mental yang cukup berat di pundak mereka. Berangkatlah sekarang dan pacu kecepatan kalian agar bisa menyergap mereka lebih awal di kota Mer. Sebuah suara lembut menyudahi pertemuan. Ke-8 tetua berjubah abu-abu tersebut mengangguk hormat sebelum akhirnya melesat pergi meninggalkan area istana. Begitu para tetua pergi, ke-4 patriark mulai berbincang santai. Kesempatan emas ini tidak boleh gagal. Begitu Linley tewas, kita bisa sedikit bernapas lega. Aku tidak percaya klan 4 binatang ilahi mampu melahirkan sosok jenius sekaliber dewa tingkat tinggi Paragon untuk kedua kalinya. Tenang saja. Ke-8 tetua yang dikirim merupakan prajurit elit pilihan dari 4 klan kita. Linley pasti tidak akan selamat. Gabungan 8 tetua tangguh yang dibekali 3 tetes kekuatan dewa utama, jangankan bocah itu, aku sendiri pun pasti akan berpikir 2 kali jika harus menghadapi mereka secara langsung. Sementara itu, sebuah makhluk logam berwujud phoenix biru tampak sedang melesat membelah cakrawala. Di dalam ruang kemudi, Linley dan Delia duduk berdampingan sembari berpegangan tangan, menikmati pemandangan alam luar yang membentang di balik dinding logam transparan. Perjalanan kita sudah cukup jauh, harusnya sebentar lagi kita sampai di kota Mer, ujar Linley sambil tersenyum. Delia menatap keluar jendela untuk memastikan posisi mereka, lalu berkata, "Waktu itu aku pernah melewati jalur ini.
Kalau tidak salah ingat, sekitar setengah jam lagi kita akan sampai di kota Mer. Ia kemudian menoleh ke arah Linley lalu menambahkan dengan nada geli. Tetua Tewila benar-benar pria yang perfeksionis. Dia sampai bersikeras memintamu menyamar seperti ini. Sosok Linley saat ini memang terlihat sangat berbeda dengan janggut lebat yang menghiasi dagunya, ditambah postur tubuhnya yang sengaja dibuat sedikit lebih pendek. Linley tertawa pelan mendengarnya. Hahaha, bagi kalian mungkin tidak masalah, tapi wajah para tetua klan biasanya sudah dihafal dengan baik oleh pihak musuh. Meskipun kemungkinan berpapasan dengan mereka terhitung kecil, tidak ada salahnya bertindak waspada. Kenapa? Apa kau merasa asing melihat penampilan suamimu yang sekarang? Delia menggeleng pelan lalu memejamkan matanya dengan manja. Bahkan tanpa melihat pun, aku selalu bisa mengenali keberadaan suamiku. Mana mungkin aku merasa asing. Linley pun hanya bisa terkekeh mendengar jawaban itu. Sepanjang sisa perjalanan, sepasang suami istri itu melewatkan waktu dengan mengobrol santai penuh kehangatan. Tak lama berselang, siluet sebuah kota kuno yang megah mulai menyembul di cakrawala, lengkap dengan pemandangan hilir mudik para pengembara yang memadati pintu gerbang utama. Wah, akhirnya kita sampai juga. Bebe langsung melompat dari kursinya dan berlari paling depan menuju pintu keluar. Linley dan Delia berdiri bersamaan, melangkah keluar dari makhluk logam menyusul rombongan klan lainnya. Dipimpin oleh tetua Tewila, mereka berjalan mantap mendekati gerbang masuk kota Mer. Berkat status khusus Linley sebagai seorang iblis, ia dibebaskan dari kewajiban membayar upeti masuk kota. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Tarose, Dilin, dan yang lainnya, ujar Linley bersemangat sambil melangkah melewati gerbang kota. Tanpa ia sadari, beberapa pasang mata tersembunyi di sudut gerbang kota tampak terus mengamati kedatangan para pendatang dengan seksama. Kemunculan makhluk logam Phoenix biru sontak memicu riak kepuasan di antara para pengintai tersebut. Makhluk logam klan naga biru sudah mendarat. Apa target bernama Linley sudah terlihat? Belum ada tanda-tanda keberadaannya. Di sini juga belum. Aku memang tidak melihat wajah Linley, tapi aku mengenali Delia dan Bebe. Ada seorang dewa tingkat menengah yang berjalan mendampingi mereka. Pasti itu adalah Linley yang menyamar. Baru dewa tingkat menengah? Kalau begitu, informasi itu benar. Sergap dia. Mengandalkan komunikasi lewat indera ilahi, para agen rahasia dari aliansi 8 klan besar saling bertukar informasi setelah berhasil mengunci posisi rombongan Linley. Mengingat mustahil bagi mereka untuk memprediksi rute penerbangan makhluk logam klan naga biru selama di perjalanan, para agen rahasia memilih strategi pasif dengan bersiaga penuh di depan gerbang kota Mer. Menggunakan taktik menunggu mangsa masuk jebakan ini terbukti efektif, sebab cepat atau lambat, rombongan Linley pasti akan menginjakan kaki di kota tujuan tersebut. Selama rombongan itu berada di dalam yurisdiksi kota, pihak aliansi jelas tidak akan berani mengambil tindakan ceroboh. Namun, begitu Linley dan pengawalnya melangkah keluar dari kota Mer untuk bertolak pulang menuju wilayah klan 4 binatang ilahi, aliansi 8 klan besar pasti akan langsung melancarkan serangan maut mereka. Di jalanan kota yang lebar, para pejalan kaki tampak hilir mudik dengan ramai. Di dalam kota, segala bentuk pertempuran dilarang. Tidak peduli berasal dari ras mana, ataupun apakah ia seorang dewa tingkat tinggi atau dewa tingkat rendah. Di tempat ini, semua orang dapat hidup dengan aman dan damai tanpa perlu mencemaskan bahaya apapun. Sejak kembali ke klan, aku belum pernah sekalipun berkunjung ke kota. Linley bergumam sembari memandangi barisan toko yang berjajar di kedua sisi jalan. Bos, suasana kota jauh lebih seru daripada di pegunungan. Ada banyak tempat hiburan, termasuk tempat untuk menonton rekaman proyeksi sihir. Waktu terakhir kali menonton di kota, aku menemukan alis Bebe naik turun dengan penuh semangat saat bercerita. Ia kemudian melanjutkan ucapannya lewat indera ilahi. Ada satu rekaman proyeksi sihir yang menampilkan pertarunganmu di Pulau Miluo melawan para prajurit pulau. Bahkan ada juga rekaman pertarunganmu melawan tetua berjubah merah setelah itu. Linley cukup terkejut mendengarnya. Klan Backshaw sendiri menganggap rekaman proyeksi sihir yang langka sebagai harta karun yang berharga. Bagaimana kualitas rekaman proyeksi sihir di tempat-tempat seperti itu? Apa ada banyak rekaman pertarungan para ahli? Tanya Linley penasaran. Tidak banyak. Meskipun ada beberapa rekaman pertarungan dewa tingkat tinggi, level kemampuannya rata-rata cuma setara dengan petarung di arena Pulau Miluo. Kadang ada pertarungan tingkat tinggi yang diputar, tapi harga tiket nontonnya mahal sekali, keluh Bebe. Bos, harusnya mereka membagi keuntungan kepadamu saat memutar rekaman pertarunganmu di Pulau Miluo.
Linley pun tertawa lepas mendengarnya. Delia yang berjalan di sampingnya ikut tertawa. Ucapan Bebe ada benarnya juga. Mereka menyebarkan rekaman pertarungan itu tanpa izin darimu. Sembari berjalan, ketiganya asik mengobrol tentang rekaman tersebut. Tak lama kemudian, Tetua Tewila dan rombongannya yang berjalan di depan tampak berbalik arah menghampiri Linley. Tetua Tewila berujar melalui indera ilahi, "Tetua Linley, kita akan menetap di kota Mer selama kurang lebih 1 bulan. Tepat sebulan dari sekarang, kita akan langsung kembali ke pegunungan Skyride. Sepanjang bulan ini, kau bebas menjelajahi kota sesukamu. Ingat, batasnya cuma 1 bulan. Kalau kau terlambat, kau harus menunggu rombongan berikutnya atau pulang sendirian." "Tenang saja, aku mengerti," jawab Linley sambil mengangguk. "Tetua Tewila, silakan urus keperluanmu, jangan cemaskan kami." Setelah berjalan beberapa saat, rombongan Linley berpisah dari kelompok Tetua Tewila. Linley, Delia, dan Bebe langsung melangkah menuju tempat tinggal Tarose dan Dilin. Mengingat Delia dan Bebe ikut menyambut saat Tarose dan rekan-rekannya pertama kali tiba di kota Mer, mereka tentu tahu persis lokasi kediaman tersebut. "Bos, Tarose dan yang lainnya membeli sebuah kediaman yang sangat luas. Mereka menghabiskan lebih dari 1 miliar batu tinta. Dilin, Caesar, O'Brien, dan yang lainnya juga tinggal di sana." Linley mengangguk paham. Kelompok Tarose memang tidak kekurangan uang, jadi sangat wajar jika mereka mampu membeli kediaman megah di tengah kota. Membahas masalah kepemilikan properti membuat Linley teringat masa lalu dan tertawa pelan. "Bebe, Delia, apa kalian masih ingat saat pertama kali kita menginjakkan kaki di kota Royal Wing? Waktu melihat deretan rumah di sana, harga yang paling murah saja berkisar antara 60 sampai 70 juta kan? Kita sampai kaget melihat nominal sebesar itu." Delia dan Bebe yang mendengarnya pun ikut tertawa mengenang momen itu. Sebenarnya, rumah paling murah di kota Royal Wing berharga sekitar 8 juta. Namun properti semacam itu selalu menjadi rebutan hingga langsung ludes. Pada umumnya, rumah kosong yang siap huni bernilai mendekati 100 juta batu tinta. Sebuah angka yang biasanya hanya bisa dijangkau oleh para dewa tingkat tinggi yang mapan. Waktu itu kupikir cuma golongan elit sejati di alam infernal yang bisa membeli rumah di dalam kota. Tapi kalau melihat sekarang, Linley menggelengkan kepalanya sembari terkekeh. Orang-orang yang bisa memiliki properti di dalam kota memang tergolong kaum elit, tetapi status tersebut hanya berlaku jika dibandingkan dengan jutaan para dewa biasa yang memadati alam infernal. Para ahli sejati di alam infernal, seperti para iblis bintang 6 dan iblis bintang 7, justru lebih memilih menetap di luar area perkotaan dengan menguasai suatu wilayah. Mereka akan membangun kastil sendiri dan mengumpulkan banyak pengikut. Meski hidup di dalam kota jauh lebih aman, bagi mereka lingkungan seperti ini kurang menantang dan membosankan. "Linley, kita sudah sampai di kediaman Tarose," ujar Delia sembari menunjuk ke depan. Linley mengikuti arah yang ditunjuk Delia dan melihat sebuah kediaman megah yang membentang sepanjang ratusan meter. Di dalam kota yang harga tanahnya selangit, berhasil mendapatkan properti seluas ini dengan harga 1 miliar batu tinta lebih terhitung sebagai keuntungan besar. Di dalam kediaman tersebut, sebuah kolam bundar tampak menghiasi pelataran depan, dikelilingi oleh pepohonan rindang, semak belukar, serta hamparan rumput dan bunga yang asri. Jalan setapak lebar berlantai batu alam yang melengkung indah membentang dari pintu gerbang utama menuju area bangunan utama. "Kak, kenapa kau malah bermalas-malasan di dalam kamar? Cepat turun!" Seorang pemuda berbadan kekar berseru dari halaman. Pemuda itu adalah Clairvaux, putra ketiga Dilin yang ikut bermigrasi ke alam infernal bersama ayah dan kakak sulungnya. Sementara itu, putra kedua Dilin telah gugur di lantai 11 makam para dewa akibat serangan Abyssal Blade Demon. "Iya, sebentar!" Sesosok bayangan melompat turun dari lantai atas dengan gerakan secepat kilat. Namun tepat pada saat itu, brak, brak, suara gedoran pintu yang keras mengguncang gerbang, disusul teriakan lantang yang menggelegar. "Woi, buka pintunya! Cleo, Clairvaux, cepat buka!" Itu suara Bebe. Kedua kakak beradik itu saling pandang sejenak sebelum akhirnya berlari menuju gerbang. Bersamaan dengan bunyi derit yang berat, pintu gerbang besar itu terbuka lebar, menampakkan 3 sosok yang berdiri di baliknya. "Linley?" Cleo dan Clairvaux tercengang melihat kedatangan Linley. Ini merupakan kunjungan pertamanya dalam 5 abad terakhir. Clairvaux yang diliputi kegembiraan langsung berteriak lantang ke arah dalam rumah. "Ayah, Paman Tarose, Linley datang!" Dari arah bangunan utama, beberapa sosok langsung melesat terbang menghampiri.
dengan Caesar memimpin di barisan paling depan. Melihat para sahabat dari kampung halamannya, Linley tersenyum lebar dan langsung memberikan pelukan hangat kepada Caesar. "Caesar, lama sekali kita tidak bertemu," ucapnya. "Memang sudah lama sekali," sahut Caesar sambil bergurau. Tetua Linley sekarang kedudukannya tinggi, kekuatannya hebat, dan kesibukannya menumpuk setiap hari, sampai-sampai melupakan orang-orang kecil seperti kami. Menyaksikan sikap santai Caesar, hati Linley diliputi rasa lega dan bahagia. Caesar akhirnya kembali ke jati dirinya yang dulu saat masih di benua Yulan, santai dan tanpa beban. Tampaknya trauma akibat tragedi di Pulau Miluo perlahan-lahan mulai sirna dari benaknya. Tarose, Dillin, dan O'Brien turut melangkah maju dan menyambutnya dengan hangat. Linley menyadari kalau Olivier tidak ada di antara mereka. Sebagai gantinya, ada seorang wanita cantik berambut emas yang berdiri di barisan paling belakang rombongan, memicu rasa penasaran Linley. "Siapa dia?" tanyanya. Tarose terkekeh penuh rahasia. "Linley, dia sekarang bagian dari keluarga kita. Coba tebak, dia istri siapa?" "Istri?" Linley tertegun. "Woi, ada yang baru menikah? Waktu terakhir kali aku ke sini, dia belum ada." Bebe ikut melongo menatap ke arah wanita itu. Tarose pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kalau soal meminang istri, tentu saja harus bergerak cepat. Ayo, tebak, dia milik siapa?" Linley, Delia, dan Bebe seketika mengalihkan pandangan mereka ke arah Caesar, Dillin, O'Brien, dan Clairvaux secara bergantian. "Apa jangan-jangan Clairvaux?" Bebe menjadi yang pertama melontarkan tebakan. "Atau malah milik O'Brien?" Tunggu, tidak mungkin. Kan Dewa Perang O'Brien punya hubungan spesial dengan Pendeta Agung." Sindiran itu sontak membuat wajah O'Brien memerah canggung. Gelak tawa Tarose, Caesar, dan yang lainnya langsung pecah seketika. Dillin buru-buru menimpali. Sudah, jangan menggoda lagi. Linley, Delia, biar ku perkenalkan. Ini istriku, Kamina." "Salam kenal, Tuan Linley. Mereka sudah sangat sering menceritakan tentang kehebatanmu kepadaku." Kamina menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Salam kenal, Kamina," balas Linley dan Delia bergantian dengan ramah. Kedatangan Linley membawa warna baru bagi kehidupan Tarose dan rekan-rekannya yang biasanya tenang di dalam kota. Hari itu juga, sebuah perjamuan makan malam yang mewah langsung disiapkan untuk menyambut sang tamu kehormatan. Di sela-sela jamuan tersebut, Linley mulai bertukar cerita dengan Tarose dan yang lainnya mengenai perkembangan situasi internal klan Empat Binatang Ilahi. Mendengar berbagai gejolak yang menimpa klan selama 5 abad terakhir, terutama pertempuran brutal yang terus berkecamuk di perbatasan, Tarose dan rekan-rekannya hanya bisa menghela napas panjang. Kamina menjadi sosok yang paling terkejut di antara mereka. Statusnya yang baru sebatas dewa tingkat menengah membuatnya merasa kisah-kisah Linley yang pernah diceritakan Dillin di masa lalu terkesan fiktif bak legenda belaka. Namun kini, saat mendengar langsung dari mulut Linley tentang tewasnya begitu banyak iblis bintang 7, kengerian konfrontasi itu terasa begitu nyata baginya. Padahal yang tewas itu adalah para iblis bintang 7. Di alam infernal, kedudukan seorang penguasa kota saja umumnya dipegang oleh seorang iblis bintang 7. Namun dalam konflik berdarah antara klan Empat Binatang Ilahi melawan aliansi 8 klan besar yang berasal dari berbagai alam tersebut, para ahli setingkat iblis bintang 7 justru berjatuhan satu demi satu bagai daun kering. "Tadi kalian bilang Olivier sudah pergi?" tanya Linley heran. Tarose mengangguk. "Benar, sepertinya dia kurang betah dengan ritme kehidupan kota yang terlalu tenang. Jadi dia memutuskan untuk mengambil misi iblis. Biasanya dia baru akan pulang ke sini setiap 10 tahun atau beberapa puluh tahun sekali." Linley mengangguk paham. Namun sedetik kemudian ia teringat sesuatu yang agak menggelikan. Status resminya saat ini ternyata baru sebatas iblis bintang 1. Meskipun ia sudah pernah menjalani 2 misi besar, tidak ada satupun dari misi tersebut yang tercatat sukses secara administratif. Sejak masih di benua Yulan, Olivier memang selalu mendambakan tantangan keras di alam infernal. Makanya dia menjadi orang pertama yang datang ke sini. Karakter kerasnya jelas membuat dia tidak akan betah jika harus berdiam diri di dalam kota selamanya. Gumam Linley sembari menghela napas. Tiba-tiba, prak! Suara ketukan pintu kembali terdengar dari arah gerbang depan. Siapa yang berkunjung malam-malam begini? Semua anggota kita kan sudah berkumpul di sini, ucap Tarose heran. Apa mungkin Olivier yang pulang? Mana mungkin bisa sekebetulan itu, sahut Linley sambil terkekeh. Masa baru saja dibicarakan, orangnya langsung datang? Clairvaux, coba lihat siapa yang datang, ujar Tarose kepada Clairvaux yang segera bergegas menuju gerbang depan.
Hei, cepat buka pintunya! Sebuah suara berat menggelegar dari balik gerbang. Linley yang mendengar suara familiar tersebut langsung tersentak kaget. Itu adalah suara Fusro, sosok tangguh yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Linley sama sekali tidak menyangka akan mendengar suaranya di tempat ini. Untuk apa Fusro datang kemari? Siapa kau? Clairvaux kebingungan karena sama sekali tidak mengenali sosok tamu tersebut. Tarose, Dilin, beserta yang lainnya bergegas melangkah ke halaman depan untuk memeriksa dan mendapati seorang pria berbadan besar dengan rambut merah menyala berdiri tegak di depan gerbang. Namun mereka semua sama sekali tidak mengenal siapa pria berambut merah itu. Hahaha, Fusro! Bos, itu Fusro! Bebe berseru gembira dan langsung melesat ke halaman depan. Linley segera menyusul sembari tersenyum. Clairvaux, jangan khawatir, dia temanku, ucapnya. Saat melangkah mendekat, Linley menyadari kalau Fusro tidak datang sendirian. Ada pengikut yang berjaga di belakangnya. Anak muda, pertemuan pertama membuat kita asing, tapi pertemuan kedua akan menjadikan kita akrab. Kelak kau pasti tahu siapa aku. Fusro berkata sembari menepuk pundak Clairvaux hingga tubuh pemuda kekar itu limbung sejenak. Fusro kemudian melangkah lebar memasuki halaman sambil tertawa. Hahaha, Linley, aku sudah tahu kalau kau ada di sini. Linley tentu saja terkejut mendengar ucapan itu. Padahal sejak menginjakkan kaki di kota ini, ia sudah mengubah total penampilan fisiknya. Bagaimana bisa Fusro mengendus keberadaannya? Jangan heran begitu. Tuan Gubernur Kota Mer itu teman dekatku. Fusro terkekeh melihat kebingungan Linley. Waktu Delia mendampingi rombongan ini membeli kediaman dulu, aku sudah meminta bawahanku untuk terus memantau ke areanya. Linley akhirnya paham. Rupanya jaringan Fusro berhasil mendeteksi keberadaan Delia dan Bebe, sehingga bisa menyimpulkan bahwa ia juga berada di tempat yang sama. Kendati demikian, koneksi yang dimiliki Fusro tetap membuat Linley berdecak kagum. Pria berambut merah ini ternyata berteman akrab dengan Gubernur Kota Mer. Tapi sebenarnya bukan aku yang mengendus kedatanganmu kali ini, lanjut Fusro sembari tertawa. Ada teman lain yang memberitahu kalau kau sudah tiba di Kota Mer. Teman yang lain? Linley mengernyit heran. Fusro mengangguk pasti. Benar, temanku yang satu ini kekuatannya luar biasa hebat. Karena dia tahu kalau aku mengenalmu dengan baik, dia memintaku datang kemari. Keinginannya sangat sederhana. Dia cuma ingin bertemu dengan Bebe. Kening Linley seketika berkerut dalam. Mengingat tingginya tingkat kekuatan Fusro, lingkaran pertemanannya pasti bukanlah sosok-sosok sembarangan. Temannya yang satu berkedudukan sebagai Tuan Gubernur, sedangkan teman yang lain bisa mendeteksi kedatangan Linley di Kota Mer meski ia sudah menyamar. Dan sekarang, sosok misterius yang sangat kuat itu mendadak ingin menemui Bebe. Mau bertemu denganku? Bebe ikut tersentak kaget sambil menunjuk dirinya sendiri. Sebenarnya siapa orang itu? Tanya Linley penasaran. Fusro menggelengkan kepalanya sembari terkekeh. Aku tidak bisa memberitahu sekarang. Kalau kau penasaran, tunggu saja sampai Bebe kembali dari pertemuan nanti, baru tanyakan langsung kepadanya. Jadi bagaimana? Apa kau mengizinkan Bebe pergi menemuinya? Di mana lokasinya? Di dalam kota atau di luar? Meski Linley menaruh kepercayaan penuh pada Fusro, ia tetap memprioritaskan keselamatan Bebe di atas segalanya. Tenang saja, lokasinya masih berada di dalam kota, jawab Fusro menenangkan. Linley akhirnya bisa bernapas lega. Di dalam kota, bahkan seorang iblis bintang 7 pun tidak akan berani berbuat nekat. Aturan sakral mengenai larangan bertempur di dalam wilayah perkotaan merupakan hukum mutlak yang berlaku di seluruh penjuru alam infernal. Sebuah titah langsung dari para dewa utama. Siapa yang berani menantang maut dengan melanggarnya? Bebe, bagaimana menurutmu? Linley menoleh ke arah sahabat kecilnya itu. Sorot mata Bebe tampak berbinar penuh rasa penasaran. Lalu ia terkekeh penuh semangat. Aku justru penasaran setengah mati ingin melihat siapa orang misterius yang sangat ingin menemuiku itu.